Hai, pernahkah kamu mendengar kasus ini? Kasus tentang data user e-commerce yang bocor, tentang penjahat yang meminta uang sebagai jaminan, dan tentang data media sosial yang diperjualbelikan. Ternyata, kasus-kasus tersebut merupakan contoh dari kejahatan dunia maya loh. Sebelumnya, apa sih kejahatan dunia maya atau cybercrime itu? Jadi, cybercrime merupakan upaya penggunaan fasilitas komputer atau jaringan komputer yang tanpa izin, baik dengan menyebabkan kerusakan maupun tidak. Sederhananya, seperti seseorang yang menggunakan internet atau komputer untuk melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Cyber ini ada berbagai jenis loh. Beberapa di antaranya seperti data thief atau pencurian data. Kejahatan jenis ini biasanya dilakukan untuk kepentingan komersial ketika ada pihak lain yang menginginkan data rahasia dari pihak lain. Kemudian carding atau pembobolan kartu kredit. Para karder atau pelaku carding ini biasanya menggunakan akses kartu kredit orang lain untuk membeli barang belanjaan secara online. Kemudian barang tersebut dijual kembali dengan harga yang murah untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian ada hacking dan cracking. Hacking dan cracking biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan di bidang pemrograman. Pelaku merusak sistem, mencuri data pribadi, hingga mengekspos data tersebut ke publik. Tujuannya tidak selalu komersial. Banyak yang melakukan sekedar untuk pamer keahlian. Namun sebenarnya ada perbedaan antara hacking dan cracking loh. Salah satunya, hacker melakukan aksinya dengan mengetes keamanan sistem seseorang. Hacker akan membobol sebuah sistem, mencari kecacatan dalam sistem, dan memberikan info tersebut kepada pemilik sistem. Sedangkan cracking atau cracker melakukan aksinya untuk merusak dan merugikan orang lain, membobol sistem, dan mengubah sistem atau tampilannya. Kemudian ada cyber extortion atau pemerasan. Biasanya pelaku kejahatan setelah mendapatkan data rahasia akan memeras korban jika ingin datanya aman dan dikembalikan. Lalu ada cyber espionage atau memata-matain pihak lain. Pelaku dengan masuk ke sistem jaringan komputer sasarannya dapat mengetahui apa yang dilakukan oleh orang tersebut, dapat mengeksplor jaringan komputernya, membuka webcam tanpa diketahui si pemilik. Dan ada device web, yaitu mengubah tampilan dari web tersebut. Kemudian ada beberapa bentuk aksi dari kejahatan ini. Di antaranya, yang pertama ada phishing atau pengelabuan untuk mengambil data seperti data pribadi, nama usia, alamat, data akun yaitu username, password, dan data finansial seperti nomor kartu kredit, kode sandi, seperti itu. Contoh aksinya, pelaku akan berpura-pura sebagai pihak yang berwenang atau dari lembaga resmi yang meminta korban untuk mengisi data pada suatu form untuk kebutuhan lembaga tersebut. Dapat bisa melalui email atau nomor HP. Dari situ, pelaku akan mendapatkan informasi yang diinginkan. Kemudian ada spoofing. Spoofing sebenarnya hampir sama dengan phishing, di mana pelaku mencuri data dengan berpura-pura sebagai pihak lain. Namun, spoofing tidak selalu disertai dengan pencurian data. Spoofing dapat melakukan kerusakan atau kerugian lain dengan niat jahat dengan mengirimkan pesan atau file jahat. Dapat juga berupa pemalsuan identitas agar pelaku dapat login ke dalam jaringan komputer user lain. Kemudian ada DDoS atau serangan server jaringan. Caranya dengan membuat trafik sebuah server terlalu banyak sehingga tidak dapat mengatasi permintaan akses dari user. Hal ini akan menyebabkan server down. Pengunjung tidak dapat mengaksesnya. Jika hal ini terjadi pada website toko kamu, tentu akan sangat merugikan, bukan? Kemudian ada destructive device. Pelaku akan menyusupkan program atau software yang berisi virus untuk merusak data di komputer korban. Contohnya seperti worms, trojan, nukes, email bombs, dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa cara untuk menghindari hal yang telah kita bahas tadi. Yang pertama, gunakan password untuk tiap aplikasi atau media atau jaringan komputer yang kita punya.
Gunakan satu password untuk satu akun atau aplikasi atau media. Jangan gunakan password yang sama untuk banyak hal. Itu akan memudahkan pelaku membobol password kita. Kemudian, kita perlu memperhatikan pengaturan yang tersedia pada media sosial yang kita miliki atau aplikasi apapun. Apakah aplikasi tersebut meminta akses ke kamera atau akses ke galeri? Pastikan kita atur data apa saja yang boleh diakses oleh aplikasi tersebut. Lalu, kita juga perlu berhati-hati dalam menggunakan e-commerce. Perhatikan keamanan data pada e-commerce kita, seperti nomor rekening, alamat, nama, dan lain sebagainya. Lalu, gunakanlah keamanan ganda. Sekarang, berbagai akun seperti Gmail, WhatsApp, Instagram telah menerapkan keamanan ganda untuk memaksimalkan keamanan akun user mereka. Jadi, ketika ada orang lain yang akan login dengan akun kita, tanpa kita ketahui, kita akan mendapat notifikasi aktivitas tersebut pada email kita atau HP kita. Kita juga perlu memperhatikan keamanan dari suatu website. Ketika kita browsing menggunakan internet, tentu perlu diperhatikan keamanan data kita jika website tersebut meminta data. Kita juga perlu berhati-hati untuk tidak asal klik suatu pop-up yang biasanya muncul dari web iklan, karena biasanya itu ada sebuah virusnya. Kemudian, kita juga perlu berhati-hati dalam membuka atau membalas email. Kita perlu perhatikan alamat emailnya apakah email asli atau palsu. Dengan begitu, diharapkan data kita akan lebih aman. Dan tentunya tetap berhati-hati dalam melakukan segala hal. Sekian yang dapat saya share pengetahuan mengenai cybercrime. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Semoga bermanfaat.